Dan pemirsa, berikut adalah beberapa agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian dalam sepanjang hari ini, begitu ya. Kita mulai dari Asia, di antaranya ada China, Hong Kong, Taiwan, Vietnam, pemirsa, yang masih tutup untuk bursa sahamnya karena libur Tahun Baru China atau Imlek. Sementara itu dari dalam negeri ada penjualan mobil Indonesia year on year, kemudian kepercayaan konsumen Indonesia di bulan Januari. Sementara dari Amerika Serikat, pemirsa, ada IHK inti year on year di bulan Januari, dan dari Eropa adalah tingkat pengangguran di bulan Desember, khususnya dari Inggris ya. Kemudian pemirsa, kita beralih ke informasi emiten, di mana pagi hari ini akan ada IPO dari PT EcoCare Indo-Pacific atau dengan kode saham HYGN. Ini adalah emiten di bidang jasa pembersihan, pemirsa ya. Kemudian ada AGRS dan juga MFIN RUPS. Dan berikutnya pemirsa ada EURO pembayaran dividen tunai dan AMOR DPS dividen tunai. Selanjutnya pemirsa, kita ke update bursa Asia pada pagi hari ini. Di antaranya memang masih ada yang tutup begitu ya, tapi kita lihat untuk yang sudah buka di antaranya adalah sebagai berikut. Ada Nikkei pemirsa ya, kemudian juga ada Kospi, Oke, nanti akan kami update untuk bursa Asia pemirsa. Di antaranya kami sampaikan pemirsa, ada Nikkei yang terpantau naik 1,75%, sedangkan Singapura pemirsa naik 0,28%, Kospi Korea naik 1,14%. Itu dia informasi seputar bursa Asia pada kesempatan pagi hari ini. Dan pemirsa, kita akan mengulas pemirsa informasi seputar bank BUMN yang terpantau mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa, bahkan ke rekor pada perdagangan kemarin, di mana BRI bahkan break pemirsa ya di 6.025. Dan untuk membahasnya, kita akan berbincang melalui video conference bersama dengan Pak Nafan Aji Gusta Utama, Senior Investment Information, Mirae Aset Sekuritas Indonesia. Pak Nafan, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Prisa, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Selamat pagi, terima kasih Pak Nafan untuk waktunya pada pagi hari ini. Ya, mungkin belum sama-sama. terlalu terlambat ya. Selamat Tahun Baru Cina. Ya, Happy Chinese New Year juga. Oke, Pak Nafan, satu hari menjelang pemilu begitu ya. Kemarin kita lihat bank-bank BUMN kompak mengalami penguatan yang signifikan. Himbara khususnya ada BRI, BNI, Mandiri, dan juga BBTN. Dan semuanya sudah melaporkan kinerja full year 2023 yang apik begitu. Terakhir kemarin adalah BTN. Nah, 3 diantaranya ini sudah break ke rekor, sudah menyentuh rekor ya. Kecuali BRI, dia berhasil break di penutupan di 6.025, rekor tertinggi sepanjang masa. Analisis Anda untuk bank ini seperti apa sih? Semenarik apa sebenarnya dan apa yang menjadi penopang? Oke, ya terima kasih Mbak Prisa. Adapun sentimen yang paling utama adalah terkait dengan peningkatan kinerja fundamentalnya kalau menurut saya, karena ini juga pada akhirnya tercermin daripada kenaikan kinerja pergerakan harga sahamnya. Lihat juga di sisi lain dengan adanya faktor kenaikan kinerja fundamental di sepanjang tahun 2023 tersebut, maka dari itu nanti juga akan ada potensi terjadi pembagian dividen, ya bahkan bisa saja lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembagian dividen sebelumnya begitu. Dan ini pun juga tentunya terus diapresiasi oleh para pelaku investor kalau menurut saya, karena memang tentunya dengan adanya euforia daripada penguatan perbankan ini juga tentunya memberikan kata positif ya terhadap pertumbuhan IHSG, apalagi juga menjelang mau pemilu ya kalau menurut saya pada 14 Februari nanti. Oke, kita ulas untuk BRI terlebih dahulu. Sudah berhasil break di penutupan di 6.025, level tertinggi sepanjang masa. Secara teknikal, semenarik apa saat ini BRI? Mungkin lebih spesifik untuk yang sudah punya. Kalau yang belum memiliki, ada peluang untuk masuk lagi tidak? Oke, kalau misalnya juga bagi yang belum miliki ya, kalau menurut saya bisa cermati support ya, misalnya di EMA 5 support yang di level 5.900 untuk add ya, begitu. Atau kalau menurut saya sebenarnya sih bisa add di current price juga tidak menjadi masalah, karena terakhir pola candle yang terbentuk pada BBR ini untuk pola long white closing Marubozu candle ya.
Di sini kalau secara target teoritis ya dari technical ini adalah level 6.675. Kemudian juga dari sisi momentum indicator termasuk dari RSI ini masih belum menyentuh area overbought begitu. Jadi ini semestinya penguatan daripada harga saham BBR ini semestinya masih bisa berpotensi berlanjut begitu. Jadi sebenarnya kalau bisa bagian udah punya, baik bisa di maintain ya. Sementara kalau bagi yang belum punya bisa add secara bertahap ya. Kalau menurut saya seperti itu. Karena sebenarnya kita kalau mencermati secara kinerja jangka panjangnya, bahkan secara tren kenaikan dividen yieldnya itu memang masih konsisten ya, masih konsisten cenderung bertumbuh gitu atau cenderung mengarah ke progresif. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Itu untuk BBRI begitu. Kita akumulasi secara Dan bertahap, kemarin kan di 6.025 dengan penguatan ya, mencapai sekitar 2,99%, hampir 3%. betul. Bertahapnya tuh bagaimana? Di level-level yang seperti apa? Oke, kalau menurut saya sih bisa tes pasar ya dengan buy di current price, misalnya begitu ya. Kemudian kalau misalnya jika terjadi suatu koreksi wajar, bisa cermati di EMA support 5 ya. Di EMA 5 support maksudnya di kisaran 5.900 begitu. Karena ini saya melihat pergerakan harga saham BBR ini sudah konsisten ya. Ketika terjadi retest, paling supportnya di EMA 5. Ini bisa diantisipasi untuk buy on weakness misalnya seperti itu. Ya, karena memang untuk BBR ini saya melihat memang masih relatively bullish ya untuk saat ini begitu. Relatif masih bullish ya. Ya, betul Target sekali berikutnya Mbak untuk Prisa. BBRI di posisi berapa pasca rekor tertinggi ini? Oke, sebenarnya teoritisnya tadi seperti yang saya sebutkan di 6.675 Mbak Prisa. 6.675. 675. 6.675, berarti buy di Ya, betul sekali. 6.025 masih oke, atau kita lihat dulu nih pembukaannya pagi hari ini turun, ada Ya. profit taking, ambil untung di sana, atau boleh langsung hajar kanan? Ya, yang penting kalau misalkan jika dia sudah menyentuh di EMA 5 support, ini sebenarnya juga merupakan posisi yang ideal untuk averaging ya, untuk buy on weakness begitu. Sebenarnya sih kalau kita melihat dari sisi yang paling penting adalah secara primary trendnya ya. Kalau misalnya kita melihat secara monthly chart, ini BBR ini memang termasuk yang konsisten ya dalam keadaan uptrend begitu. Misalkan dari tahun 2003 saja itu harga sahamnya itu di kisaran di bawah 200 ya, tapi saat ini saja sudah di 6.000 ya, itu penguatannya memang sangat signifikan begitu. Jadi memang sebenarnya kalau untuk accumulative buy untuk BBRI ini juga sebenarnya masih bisa layak dipertimbangkan ya untuk time frame-nya investasi jangka panjang. Itu kalau jika kita time frame-nya investasi Oke, kalau jangka untuk panjang jangka seperti pendek, itu. untuk jangka pendek support di level berapa kira-kira? Waspadai misalnya, apakah ada kemungkinan ada aksi profit taking pagi hari ini? Oke, aksi profit taking sebenarnya kalau menurut saya kita cermati dari pembukaan perdagangan saham terlebih dahulu, karena kalau pola candle seperti ini semestinya kalau secara teoritis masih relatively positif ya. Oke, pola Apalagi apa yang RSI masih terbentuk belum Mas overbought. Nafan? Pola apa Oke, ini yang sedang long terbentuk? white closing Marubozu candle. Ini sebenarnya kalau secara teoritis masih mungkin ada potensi stimulus beli daripada pergerakan harga saham BBRI ya. Sebenarnya ini flow-nya juga cukup bagus ya, masih relatively kencang ya, karena dari sisi net foreign buy pun juga tercipta begitu ya, sehingga sebenarnya kalau misalkan bagi yang ingin ini ya, misalkan ingin buy weakness ya, bisa cermati support di EMA 5 di kisaran 5.900 Oke, gitu. itu dia. 5.900 bisa menjadi support untuk mengakumulasi lagi BRI dengan target tadi di 6.600 ya, Mas Iya, Nafan. 675 itu Oke. resistance-nya. Ya, pemirsa, berbicara mengenai emiten perbankan, ini memang ada 3 bank himbara yang kembali menyentuh rekor. Bahkan tadi sudah dibahas mengenai BRI yang berhasil ditutup di level tertinggi barunya 6.025. Di tengah bursa Asia lainnya kemarin cenderung masih sepi, namun IHSG mengalami lonjakan yang signifikan sekitar 0,8% lebih begitu ya. Dan kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Semua bank himbara atau himpunan bank milik negara kompak menguat pada awal pekan atau Senin kemarin. 3 diantaranya bahkan kompak menyentuh rekor tertinggi baru. Di antaranya saham Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Negara Indonesia atau BNI, serta Bank Mandiri. BRI bahkan berhasil break di rekor tertinggi terbarunya 6.025.
Saham Bank BUMN ini berhasil melonjak dan mayoritas mencetak rekor barunya di tengah prospek menarik sektor perbankan. Beberapa faktor pendukung diantaranya sentimen pertama, optimisme pasar akan berakhirnya era suku bunga tinggi. Kedua, kinerja keuangan perbankan yang kembali positif dan rekor. Ketiga, kondusifnya suasana pemilu 2024 yang tinggal 1 hari lagi menjelang pencoblosan. Keempat, perputaran uang beredar cenderung meningkat saat menjelang pemilu. Serta yang terakhir, harapan ruang untuk rasio pembayaran dividen yang lebih tinggi. Hingga Senin 12 Februari, keempat bank himbara tersebut sudah komplit merilis kinerja keuangan full year 2023. Terbaru PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN berhasil mengantongi laba bersih sebesar 3,5 triliun rupiah sepanjang 2023. Capaian tersebut tumbuh 14,94% secara tahunan dari 3,04 triliun rupiah pada 2022. Membaiknya kinerja keuangan bank himbara tersebut membuat pasar berekspektasi bahwa pembagian dividen juga akan meningkat, mengingat seringkali membagikan dividen tiap tahun dalam jumlah besar dengan rata-rata rasio mayoritas di atas 50%. Bahkan mayoritas saham bank BUMN ini masuk ke dalam indeks IDX High Dividend 20, indeks yang berisikan saham-saham dengan dividen yield jumbo setiap tahunnya. Berbagai sumber IDX Channel.